이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wensi Mengsari dengan NIM 21112700018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang bahayanya erit. Ekstremisme menurut Mariam, ekstremisme secara harfiah artinya kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrim. Sedangkan menurut Dr. Alex 2004, kelompok ekstremisme merupakan kelompok yang menganut paham kekerasan ekstrim atau ekstremisme. Yang kedua, pengertian radikalisme. Dalam The Forms of Dictionary 1987, radikal berasal dari bahasa Latin radikal yang berarti akar, sumber, atau asal mula. Radikalisme berasal dari akar kata radikal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Radikal biasanya bersifat reformasi tanpa kekerasan. Radikal sejati cenderung lebih pragmatis dan terbuka terhadap penalaran kritis. Yang ketiga, pengertian intoleransi. Menurut KBBI, arti intoleransi adalah ketiadaan tegangan rasa. Kejadian-kejadian intoleransi di dalam masyarakat dapat diakibatkan oleh adanya individu atau masyarakat yang menjunjung tinggi kelompoknya dan memandang rendah yang lain. Kasus intoleransi juga dapat disebabkan perbedaan pemahaman. Yang keempat, terorisme. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran objek vital strategis lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Berikut adalah beberapa cara mencegah erit. Yang pertama, mendidik masyarakat. Salah satu cara untuk mencegah radikalisme dan fromanisme adalah dengan memberikan pendidikan yang akurat dan tepat, termasuk mendidik anak dan remaja yang masih dalam proses pembentukan kepribadiannya agar tidak terlibat radikalisme dan terorisme. Yang kedua, mempromosikan perdamaian. Mendukung inisiatif perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau individu adalah cara lain untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Hal ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam demonstrasi atau kampanye perdamaian. Yang ketiga, laporkan aktivitas yang mencurigakan. Aktivitas radikalisme dan terorisme kepada pihak berwajib dapat membantu mencegah hal tersebut terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan melaporkan kepada polisi atau pihak berwenang lainnya. Yang keempat, melibatkan mahasiswa. Dilakukan dengan melaporkan kepada polisi atau pihak berwenang lainnya. Yang kelima, melibatkan mahasiswa. Mahasiswa dalam pencegahan radikalisme dan terorisme juga penting. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada mereka tentang bahaya radikalisme dan terorisme serta mendorong mereka untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Yang keenam, menggunakan media sosial. Media sosial dapat digunakan untuk mencegah radikalisme dan besar menyebabkan pesan-pesan positif dan melawan pesan-pesan negatif. Mempromosikan kearifan lokal juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mencegah radikalisme. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai kearifan lokal dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.